Ya mungkin baiknya ke depannya kalau memang ayahnya mau bertanggung jawab untuk anak-anak, ayahnya bisa langsung bikinin kartu buat anak-anak, ayahnya pegang, transfer, isi di situ, biar ayahnya tanggung jawab sendiri kepada anak-anak nanti gimana. Oh, maksudnya ini bikinin rekening khusus buat anak. Khusus buat anak, Oh. biar ayah masuk situ, masukin duitnya ke situ, Oh. gitu. Nggak Terus usah lewat kamu nggak gitu. usah lewat aku, nggak apa-apa. Semua biaya anak aku yang tanggung aja. Biarkan itu menjadi tabungan buat anak-anak dari ayah. Oh, paham. Jadi maksud kamu ke depannya ayah tuh bisa bikinkan rekening khusus buat Anak-anak, kewajiban dia ke anak-anak. benar. Nanti anak-anak bisa ngambil sendiri ke dia. Untuk sehari-hari anak-anak kamu aja yang tanggung. Iya, buat semuanya anak-anak aku yang tanggung itu biarkan menjadi tanggung jawab ayah kepada Iya, anak-anaknya tetap aja. kan dia pengen memberikan Benar. itunya. Oke. Jadi supaya nggak ada lagi yang bisa dipermasalahkan. Aku pengen banget anak-anak damai, aku juga damai gitu. Jadi sebenarnya kenapa bisa ada, gue nggak butuh 200 juta lu gitu, itu tuh karena ada komen-komen sering yang komen gini, balikin anak lu kalau lu nggak bisa biayain 200 juta gitu. Oh, ke-trigger. Ya aku jawab gitu, gue nggak butuh 200 juta lo. Iya kan, 200 juta lu kan sebenarnya bukan Ruben yang ngomong, ya itu kan 200 juta, netizen. iya gitu. Iya, netizen kan. Benar gitu, cuman kan ya bagaimanapun ya Ke bawah emosi. kebawa emosi, karena menurut aku sayang banget sama anak-anak aku kok. Nah, tapi itu tidak bagus. Iya aku tahu, makanya aku minta maaf. Dan karena biar bagaimanapun kan Koruben itu pernah memberikan kebaikan pasti dalam hidupmu juga. Plus minus lah, semua orang kan pasti ada lebih ada kurangnya. Itu yang pasti jadi sorotan buat netizen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semuanya. Selamat datang kembali bersama kami di channel Pabrik News. Semoga saudaraku tetap diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Sebelum kita melanjutkan beritanya, minta dukungannya untuk channel ini dengan cara like, comment, subscribe, dan tekan tanda lonceng. Semoga channel ini tetap bisa menayangkan berita-berita yang memberikan informasi. Kita ambil positifnya aja, kita tinggalkan yang negatif. Baiklah saudaraku semuanya, mari kita lanjutkan beritanya berikut ini. Biar bagaimanapun kan Koruben itu pernah memberikan kebaikan pasti dalam hidupmu juga. Plus minus lah, semua orang kan pasti ada lebih ada kurangnya. Itu yang pasti jadi sorotan buat netizen. Sebenarnya masalah ini nggak akan kemana-mana kalau emang akhirnya bisa dari awal tuh komunikasinya bagus ya. Aku pengen banget kok komunikasi dengan baik, aku pengen banget bisa ngobrol gitu, aku pengen banget bisa ngobrol beneran, nggak dilempar-lempar ke pengacara, aku pengen banget kok Iya, diselesaikan baik-baik, dimulai baik-baik, diselesaikan baik-baik, dan sudah selesai baik-baik, biarkan kita hidup jalan masing-masing, istilahnya seperti itu kan kok, dan bersatu ketika ada anak. Tapi sulit ya. Sekarang ini sulit. Didoakan semoga kedepannya bisa lancar. Karena biar bagaimanapun, kalau dari POV saya sebenarnya kan dari awal memang tidak mau mengundang karena menurut saya terlalu sensitif. Tapi karena kamu butuh tempat untuk bicara, maka saya kalau saya harus ngundang juga Koruben supaya saya tetap di tengah. Kenapa? Karena menurut saya kalian dua orang tua. Tuh. Anak itu tidak ada kalau tidak ada kamu, tidak ada Koruben. Betul kan? Dan biar bagaimanapun Koruben pasti ada kebaikannya yang dikasih ke kamu dan ke anak. Begitu pula kamu. Gitu. Tapi sayangnya memang kehidupan tidak berjalan semulus apa yang kita pikirkan. Di tengah jalan berpisah. Ada yang bisa co-parentingnya bagus. Ada yang dari awal bagus. Ada yang ribut dulu, akhirnya jadi bagus untuk anak-anak. Ada yang nggak bagus-bagus sampai kapanpun. Tapi paling nggak kalian bisa bicara dari hati. Dan saya doakan semoga masalah ini bisa segera selesai tanpa harus terlalu jauh di publik ya. Karena biar gimana dampaknya pasti paling besar ke anak-anak ya. Itu yang aku pengenin. Aku selalu bilang, boleh nggak kita selesaikan pribadi. Iya.
Tapi apakah benar kamu pernah ngata-ngatain Koruben Cong di depan anak-anak? Itu dari berita yang kita dapat itu. Ya nggak pernah lah kok. Sumpah kok. Sumpah aku nggak pernah. Itu kan gimana pun bapaknya anak-anak. Kamu yakin ya? Aku yakin. Bisa bertanggung jawab? Bisa pertanggungjawabkan. Bisa tanya ke anak-anak. Pernah nggak aku ngatain kayak gitu? Di depan anak-anak. Tidak mungkin. Saya aja kalau berantem, saya nggak mau di depan anak-anak. Saya nggak mau anak-anak saya mendengar kata-kata yang kasar atau kayak gimana. Bagaimana bisa saya ngomong kayak gitu di depan anak-anak? Terus hasil mediasi kemarin itu bagaimana hasilnya? Aku udah berjanji di hakim mediator kalau misalnya tidak, ya hasil itu biarkan kami bertiga yang tahu. Aku, hakim mediatornya, dan beliau gitu. Jadi aku menjaga rapat seperti setiap kali dan gak bakal ngomong ke siapa-siapa gitu. Maaf ya. Jadi permintaan dari hakim mediator jangan di... Nggak boleh. Nggak boleh gitu. Dan aku sangat menghargai itu karena menurut aku itu privasi yang ada di dalam gitu. Jadi ya aku sangat mengkeep itu. Semua harus komit lah. Betul. Karena kan biar semuanya baik. Bener. Ya udah, kalau begitu ada lagi yang mau disampaikan? Udah nggak ada? Nggak ada kok, semoga segala sesuatunya bisa cepat selesai. Cepat selesai. Benar. Semoga netizen bisa satu suara untuk mendoakan Ruben dan juga Sarwenda supaya bisa menyelesaikan masalah mereka. Karena itu biar bagaimanapun kamu pernah menjadi bagian dari hidup Ruben, Ruben pernah jadi bagian dari hidup kamu. Tuh. Dan kalian punya anak. Ya, yang terbaik saya doakan. Podcast ini bukan untuk membela atau menyudutkan siapapun. Ini bukan tentang menangkal. Ini untuk kebaikan anak. Makasih. Thank you. Saya tidak pernah membatasi, saya tidak pernah melarang anak saya ketemu sama ayahnya. Karena bagaimanapun, saya punya cerita dengan dia. Gitu. Saya usaha, saya tanya, gitu. Tapi tidak ada respon. Jadi saya juga bingung harus kayak gimana. Menurut saya waktu dia anak-anak dengan beliau, mereka mau chat, mereka mau telepon, silahkan. Saya juga tidak pernah membatasi. Itu aku kurang paham. Maksudnya kan kamu ngubungin Koruben. Saya ngubungin beliau. Tapi tidak ada respon dari beliau. Untuk masalah waktu dia sama anak-anak gitu. Ya misalnya kita lagi chat nih. Lagi chat tentang anak atau apa. Saya tanya sampai yang terakhir deh, anak-anak ulang tahun gitu. Dia pun tidak respon. Itu aja sebelum itu, dia sudah 6 bulan tidak chat saya. Pada saat setelah ulang tahun anak-anak juga, akhirnya kan setelah 6 bulan nih kok, terakhir aku chatan tuh Desember. Terakhir aku chatan tuh Desember. Nah sebelum itu juga, dia ganti nomor kok. Ganti nomor, tapi aku nggak tahu. Jadi aku chat ke nomor dia yang lama terus dong, yang aku tahu nomornya gitu. Tapi emang ganti nomor pas terus kamu cek? Pada saat itu ada Onyo. Jadi aku tanya sama Onyo, Onyo nih kok bunda chat ayah nggak delivered ya? Gitu loh. Onyo bilang ganti nomor. Baru aku minta kirimin nomornya. Terus saya bilang dong, bukannya saya mau ikut campur dengan kehidupan kamu yang baru, tapi tolong diinfokan kalau ganti nomor. Kan kalau misalnya kita ganti nomor, orang yang ganti nomor yang harus info dong kok. Atau saya yang harus nyari-nyari. Saya jadi bingung gitu loh. Ya kan aku udah chat dari tanggal 2. Ya kalau kita mau koordinasi, maaf ini nggak bisa jam-jam segini. Aku kan bisa kasih tahu, oh ini anak-anak karena ada balet-balet. Komunikasi nggak lancar. Iya betul ya. Jadi akhirnya dia tanya lagi, anak-anak libur sampai kapan? Segini-segini dia ada umroh gitu, tapi anak-anak ada lomba juga gitu. Aku bilang, tanggal 6 bisa ya? Aku tanya lagi, oke. Tanggal 16 bisa ya? Oke. Oke, pasti aku sampaikan. Aku tanya berkali-kali, kan tanggal 16 dia mau janjian. 15 aku chat, ayah besok jadi ketemu anak-anak jam berapa? Nggak dibalas. Aku tanya lagi, malam itu siang aku tanya, malam aku tanya lagi,
ayah gimana besok? Aku mau atur waktu buat anak-anak besok. Maksudnya ya anak-anak kan perlu persiapan, mandi dulu, makan dulu, dan lain-lain. Jadi biar aku bisa atur waktunya gitu. Jadi sebenarnya Tapi nggak dibalas lagi gitu. sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu. Aku nggak ada keberatan, cuman kan Ya. Tapi apakah hak Ruben untuk bertemu berkumpul dengan anaknya 2-3 hari dalam seminggu itu diberikan? Tidak diberikan. Ya. Nah, ini ada bukti-bukti chat. Ya, nanti boleh setelah preskon ini minta ke rekan saya bagaimana Ruben berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anaknya itu melalui S. Jadi kalau dikatakan hubungi aja ibunya, yang itulah yang dilakukan oleh Ruben. Tapi apa jawaban daripada S? Langsung aja ke anaknya. Artinya S cuci tangan. Sebagai seorang ibu patut diduga cuci tangan. Karena ada kata-kata langsung aja ke anaknya. Tapi kenyataannya, menurut dugaan Ruben, handphone itu kan pasti tidak bisa 24 jam di tangan anaknya. Sehingga nanti bisa di cross check setelah klarifikasi ini di sini, ya itu berhari-hari kemudian baru ada balasan dari anaknya. Ya ada berhari-hari baru Talia memberikan jawaban kepada Ruben. Jadi tidak pada saat di chat itu. Ya ini nanti boleh, setelah ini boleh diambil ya. Nah, setelah itu. Ya, jadi ini ada buktinya. Jadi kalau dikatakan kalau mau ketemu anak langsung aja ke mamanya. Loh, memang itu yang dilakukan. Tapi apakah itu dilaksanakan? Tidak. Karena ada satu argumentasi. Alasannya adalah anaknya nggak mau. Habis mau gimana? Anaknya nggak bisa. Seperti yang saya bilang itu, chatnya ada. Karena dikejar-kejar terus, akhirnya dia bilang, langsung aja ke anak kamu. Apakah begitu? satu hal yang aku mau klarifikasi dengan benar di sini adalah anak-anak aku itu anak-anak yang baik, anak-anak yang sangat sopan, berprestasi. Jadi tidak ada satu kali pun mereka bertutur kata yang di luar sana bilang dia tahu ngomongin orang pencitraan. Itu tidak benar sama sekali. Ketika aku dengar berita itu, aku langsung telepon dia, telepon Sus ya. Sus tanyain, emang dia tahu pencitraan apa? Nia tahu pencitraan apa itu? Saya baru pertama kali dengar. Tapi dengan kata-kata itu, anak saya dibully. Di media sosial sekolahnya dibully. Dibilang anak gak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Rumah yang sekarang ditinggalkan ini, itu masih ada tanggungan di bank. Nominalnya juga fantastis. Menurut aku, ini nominalnya banyak gitu. Pada saat kita sebelum perceraian, kita sudah membuat surat notaris pembagian harta. Ini berdasarkan pengadilan atau kalian berdua aja? Notaris berdua dengan pengacara. Udah ini kan itu dari awal kita mau berpisah, aku udah bilang kasih sayang ke anak-anak ataupun kehidupan anak-anak yang seperti biasanya kayak gimana, biarkan mereka seperti biasanya. Karena aku tidak mau karena perceraian ini mereka jadi terganggu, karena perceraian ini terjadi gak ada sangkut pautnya sama mereka gitu loh. Jadi dari awal udah ngomongin baik-baik, dan ini sistem emang dari waktu aku mulai baru nikah belum punya anak. Udah rembes. Terus itu kan kalau lihat dari pengeluaran, itu pengeluaran sebesar itu kemauan siapa? Itu kayak kursus, kayak apa? Itu dari kemauan kamu atau kemauan korban atau dari mana? Les itu kan dari awal anak-anak udah les, sebelum perceraian juga udah les. Jadi les itu kenapa? Aku juga selalu nanya anak-anak, butuh nggak kamu?
Misal ada pelajaran yang dia tidak bisa, dia mau les, butuh nggak kamu? Kalau kamu nggak butuh, nggak apa-apa, aku tidak akan memaksakan kamu les gitu. Tapi kalau kamu butuh, kamu les gitu loh. Karena menurut aku, anak aku udah jadi anak yang broken home, istilahnya kan seperti itu. Oh, aku nggak mau sampai mereka cari nyaman di luar. Cari nyaman di luar adalah ketika kita lebih nyaman cerita sama orang luar daripada di dalam rumah, betul? Apalagi anaknya perempuan gitu. Jadi aku selalu mencoba mengajak anak-anak aku berdiskusi kalau misalnya mengambil keputusan biar mereka merasa involved dalam masalah ini gitu. Jadi aku tanya, mereka butuh les gak? Tuh, mereka mau les. Mandarin mau les, mau. Balet mereka sangat suka. Sebagai orang tua ngelihat anak-anaknya sangat happy dan mereka berprestasi setiap kali lomba, pasti ya dapetnya lumayan bagus lah kok gitu. Tapi kan kalau di sini lomba kita keluarin duit kok, keluarin modal. Kita mau lomba, kita udah bayar lomba. Lombanya keluar negeri, kita bayar tiket. Pada saat lomba kita bikin baju baru, beli sepatu balet. Sepatu balet kalau dipakai berapa lama sekali harus ganti. Stocking juga kan dipakai gampang robek gitu, dan mereka balet tuh seminggu bisa 4 kali. Iya, cuman Ini kan kita bisa diskusi, aku juga pernah nanya gitu loh, kan ini emang sistemnya rembes dari awal. Dia pun udah bilang sampai anak-anak kuliah saya akan menanggung. kalau anggap Ruben udah nggak bisa nanggung gimana? Dari Desember tahun lalu, ini udah berapa bulan udah tidak menanggung lagi. Memang Iya, itu karena dia merasa dia Aku baru selesai mandi nih, mau siap-siap. Tuh, Wenda Cibi juga. Halo. Jadi kita sekamar, aku, Devi, Gigi, sama ada satu fashion stylist kita. Satu kamar berempat. Pemirsa, satu hal yang pemirsa harus tahu. Kalau misalnya tidur, Wenda Cibi suka ngorok. Itu bohong. Soalnya biasanya dia tidur duluan dan dia nggak tahu tidur kemana dengan gayanya yang aneh-aneh. Terus aku yang belum tidur, yang masih main game kayak apa kayak, dianya yang udah tidur duluan. Lihat aja dari tampang dia tukang bohong. Kita cekekin orang lagi biasanya. Kalau tidak percaya, tanya satu roommate kita lagi yang bernama Gigi. Ya udah. Nesa, siapa dulu? Makasih ya udah kata kita. Kesalahan saya terbesar lagi adalah waktu saya tidak punya uang, yang dalam arti uang pas itu. Tapi ketika anak saya minta, istri saya minta, ini, saya nggak pernah bilang enggak. Itu kesalahan saya besar. Itu kesalahan saya besar. Jadi itu pembelajaran buat saya. Tapi tujuan saya pada saat itu cuma pengen nyenengin mereka, nggak mau mereka kecewa gitu. Untuk ayo ya oke. Itu bukan kesalahan, Ruben. Itu bukan kesalahan. Justru karena kamu berniat menyenangkan anak dan istrimu, makanya rezekimu lancar waktu berumah tangga sama SW. Kamu sadar nggak sih itu? Di dalam keadaan nggak punya, tapi kamu berusaha membuat istri dan anak bahagia. Ya Tuhan melihat, makanya dipermudah rezekimu. Dan alhasil ya, karena kerja kerasmu, akhirnya semua bisa terpenuhi. Tapi itu, jangan kamu bilang itu kesalahan. Kok kesalahan sih? Di mana seorang suami menyenangkan anak istrinya? Kesalahan dari mana itu? Justru banyak laki-laki di luar sana yang berusaha seperti kamu, berusaha menyenangkan anak istrinya apapun caranya itu. Tapi kok kamu jadi bilangnya itu kesalahan? Karena nggak banyak juga seorang istri ataupun seorang anak itu merasakan hal baik seperti ini. Di luar sana banyak sekali anak-anak atau istri yang pengen merasakan dilakukan seperti ini. Ini bukan kesalahan. Tindakan seperti inilah awal mula rezeki datang.